sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, lagu ini adalah lagu bagaimana mengungkapkan tentang ketulusan seorang ibu merawat, mengasuh, mengasihi anak-anaknya tanpa pamrih. Dan lagu ini kemudian mau memberikan pesan bagi kita bahwa kasihi ibumu, karena apapun yang akan kita berikan tidak akan sebanding dengan kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Pengorbanan ibu, perjuangan ibu terhadap anak-anaknya. Karena itu kita sering mendengar sorga di telapak kaki ibu. Kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan dengan tema kita hari ini, mengasuh dan merawat seperti ibu. Bacaan kita dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Tetapi saya akan bacakan mulai dari ayat 7. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Firman Tuhan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan mencari beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Mengasuh dan merawati seperti ibu. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, di awal tadi lewat lagu Kasih Ibu Sepanjang Masa, sekali lagi mau menggambarkan bagaimana perjuangan, bagaimana ketulusan, bagaimana kasih sayang seorang ibu berjuang, memelihara, menjaga, memberikan yang terbaik dalam pertumbuhan anak-anaknya. Tidak hanya sekedar pertumbuhan fisik, tetapi untuk menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, dan terlebih anak yang menjadi anak yang takut kepada Allah. Saudara-saudara, Paulus mengisahkan tentang pelayanannya di berbagai tempat, termasuk di Tesalonika. Paulus mengungkapkan bagaimana dia berjuang dengan segala totalitas hidup, memberitakan Injil dengan harapan orang-orang yang menerima Injil mendapatkan kasih karunia Tuhan, membuat mereka bertumbuh di dalam iman, membuat mereka penuh dengan segala kekayaan pengetahuan tentang Injil itu sendiri, tentang Allah yang mengasihi, mengangkat harkat martabat manusia. Paulus menceritakan tentang bagaimana dia memulai pelayanan, dia memberitakan Injil. Dalam pelayanannya itu sering disiksa, dihina. Di ayat 2 dijelaskan di sana. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi,
Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi ada begitu banyak hinaan, cercaan, atau bahkan perlakuan yang kasar secara fisik dialami oleh Paulus dalam memberitakan Injil. Tetapi karena pertolongan Tuhan, Paulus menyadari bahwa karena pertolongan Tuhan, mereka semakin berani, mereka semakin giat berjuang dengan keras untuk memberitakan Injil Allah, kerajaan Allah, kabar sukacita, dengan harapan semua orang yang mendengar menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Tentunya mungkin ada anggapan-anggapan di tengah-tengah jemaat. Mungkin ada persepsi jemaat bahwa mereka mencari untung dan lain sebagainya. Karena itu Paulus mengingatkan di ayat 5 jelas di situ. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Bahkan Paulus berani menyatakan kesaksian bahwa Allah lah yang melihat, Allah lah yang mencari saksi bahwa kami tidak mencari loba, kami tidak mencari keuntungan sendiri, kami tidak punya maksud yang tersembunyi dalam pemberitaan Injil seperti yang jemaat pahami, seperti jemaat yang mungkin tuduhkan terhadap mereka, atau ada kelompok-kelompok yang kemudian menuduh kelompok Rasul Paulus mencari kepentingan kelompok atau pribadi. Karena itu Paulus menjelaskan, kami tidak ada maksud lain selain memberitakan Injil Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, di ayat 6 Paulus melanjutkan, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul Kristus. Sekalipun memang ada kesempatan untuk mau mencari pujian, tetapi Paulus mengatakan bukan itu tujuan kami. Saya Paulus tidak pernah mencari pujian yang sia-sia dari manusia. Karena Paulus sadar betul bahwa mereka melayani Tuhan. Pujian kiranya datang daripada Tuhan sendiri. Bahkan dalam kesaksian Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah. Ini menjadi sebuah kerugian bagi Rasul Paulus ketika dia berhenti atau tidak menceritakan, menyampaikan tentang Injil Yesus Kristus. Inilah yang kemudian menjadi tema penting pada kita saat ini. Bagaimana Rasul Paulus mau menjelaskan, menggambarkan tentang ketulusannya, tentang kasih sayangnya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau Injil Allah. Di ayat 7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sekalipun dihina, sekalipun dipenjara, sekalipun dirajam batu, sekalipun diolok-olok. Tetapi Paulus setelah ditangkap oleh Kristus, dalam bahasa Paulus, setelah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, begitu getol, secara total mempersembahkan seluruh hidupnya untuk mengabarkan Injil. Karena itu di ayat 7 bagian A, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Bahwa ibu penuh dengan kasih sayang, ibu dengan penuh kelembutan, ibu penuh dengan perasaan, kasih sayang, mengasuh anaknya. Sekalipun mungkin karakter ibu ada juga yang kurang bagus, sekalipun ibu juga ya cerewet, dan mungkin banyak lagi sisi-sisi negatifnya, kekurangan dari seorang ibu. Tetapi persoalan mengasihi, merawat,
anak-anak pasti ibu siapapun dia pasti berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Selama ibu itu masih normal, saya yakin dan percaya bahwa ibu apapun modelnya, bentuknya, statusnya, kondisinya, pasti selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, dengan tangannya yang hangat merangkul anak-anaknya, membelai anak-anaknya, memotivasi anak-anaknya untuk tumbuh kembang yang lebih baik. Paulus menempatkan diri, menganalogikan dirinya, pelayanannya sebagai seorang ibu yang merawat, yang mengasuh, memberikan seluruh yang terbaik, semuanya terbaik untuk pertumbuhan anak-anaknya. Ini yang kemudian Paulus gambarkan dalam pelayanannya, bagaimana dia begitu serius memperhatikan jemaat untuk bertumbuh mengenal kasih Tuhan Yesus. Di sisi lain, di ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Juga Paulus menggambarkan sisi lain daripada pelayanannya, bahwa ketulusan, seluruh perhatian, kasih sayang dicurahkan seperti seorang ibu dalam pelayanan, tetapi juga menyangkut tentang ketegasan, tentang ajaran, mendidik anak-anaknya untuk menjadi bijak sebagai tanggung jawab seorang bapa. Paulus mengatakan, kami juga melakukannya. Kamu tahu bahwa kami seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati, memberikan ajaran, memberikan nasihat. Sebagai imam, melindungi anak-anaknya, memberikan yang terbaik. Itu telah dilakukan oleh Rasul Paulus dengan tegas, memberikan makanan, pengetahuan, didikan sebagai tugas seorang ibu, seorang ayah, seorang bapa, mencari nafkah, di mana Rasul Paulus juga bercerita bahwa kami tidak mau membebani jemaat dalam pelayanan, karena itu kami berusaha sendiri. Di mana Paulus juga adalah seorang yang penjahit tenda, membuat tenda dalam memenuhi kebutuhannya di dalam pekabaran Injil. Jadi dia tidak mau kehadirannya membebani jemaat, karena itu dia berusaha. Paulus berusaha untuk menjamin kelangsungan hidup dalam pekabaran Injil, dan itulah tugas imam, bertanggung jawab. Ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi kami tidak main-main dalam mengabarkan Injil. Di Filipi pasal 1 ayat 21, di sana Paulus mengatakan, hidupku bagi Kristus, dan sekalipun saya harus mati, mati adalah keuntungan bagiku. Bagaimana Paulus sungguh-sungguh menjadi orang yang telah diubahkan oleh Tuhan, 100% berbalik dari seorang pembunuh pengikut Yesus, kemudian pemberita tentang kehidupan di dalam Tuhan Yesus. John Calvin juga kemudian dalam pandangannya menempatkan gereja sebagai ibu, bahwa kehadiran gereja adalah tempat untuk melahirkan dan mengasihi anak-anak. Gereja harus hadir, merawat, penuh dengan kasih sayang, perhatian, memberikan pelayanan yang terbaik dalam pertumbuhan rohani seluruh jemaat atau orang-orang, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan melupakan ini. Yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam lingkup gereja Toraja tanggal 31 yang akan datang, secara lembaga organisasi intragerejawi Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja berulang tahun yang ke-12 dengan tema seperti ibu mengasuh dan merawati anaknya. Bahwa sebagai bapak, peran kita adalah sebagai imam, tetapi jangan lupa bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak kita jangkau yang diperankan oleh ibu, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa mengambil tanggung jawab sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang, kelembutan, untuk memberikan seluruh perhatian,
kepada pertumbuhan anak-anak kita dan juga dalam pelayanan. Dalam konteks pelayanan kita, PKB sebagai persekutuan kaum bapak gereja Toraja harus hadir memberikan makanan-makanan rohani bagi pertumbuhan iman Kristen, bagi pertumbuhan anak-anak Tuhan, bagi pertumbuhan gereja. Sehingga sungguh-sungguh peran kita menjadi seorang pengasuh, seorang yang merawat, seorang yang memberikan teladan yang baik bagi persekutuan gereja, bagi persekutuan kita, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Mari melayani tanpa pamrih, mari melayani dengan tulus, memberikan yang terbaik, mengabarkan kerajaan Allah, tanpa bermaksud mencari pujian yang sia-sia, atau loba yang tersembunyi, atau kepentingan yang sesaat, kepentingan kelompok tertentu, apalagi kepentingan pribadi. Jauhlah kiranya daripada kita memberitakan Injil dengan maksud tujuan pribadi, kelompok-kelompok tertentu. Tetapi mari, sebagaimana Paulus, membuktikan diri, bersaksi bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, dan kami tidak mencari pujian yang sia-sia selain dari melayani Yesus yang telah melayani kita. Mari seperti ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya. Bagai sang surya menyinari dunia, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.